Every time I try to forget, I see a shadow fading on the wall. Sometimes it feels like you never left. Do you even think of me at all? No more hiding and right on the cold ground. It's in my heart, the clock that's been ticking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ingin mewawancarai pemilik industri dari Skarmendo Farm yang berada di Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Sebelum mewawancarai pemilik industri, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Azam Burhanuddin. Nama saya Habib Zulfikri Firdaus. Nama saya Ahmad Khairuddin Ilyas. Nama saya Faiz Sabdansyah. Oke, dan setelah ini kami akan mewawancarai pemilik industri Skarmendo Farm. Pertama, kapan usaha ini mulai didirikan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoko. Ini usaha kita Skarmendo Farm ini dimulai tahun 2008. Kemudian di kambing. Kemudian kita fokus di domba mulai 2015. Pertanyaan yang kedua, di mana alamat usaha ini? Ini alamat tepatnya di Pare, RT 2 RW 3, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Kalau lebih enaknya kalau menuju ke kandang Skarmendo Farm itu dari RSUD Wonogiri, ada Bangjo masuk kira-kira 1 km arah Desa Pare. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Bapak memilih usaha ini untuk dijalankan? Yang pertama memang dari keturunan keluarga dari bapak. Kemudian yang kedua kita membaca peluang bahwasanya bisnis di akhir zaman yang tidak akan habis dijamin oleh Allah. Mohon maaf yang muslim, ada salah satunya adalah ada hubungannya dengan akikah, karena setiap bayi lahir pasti ada akikah. Sehingga kita yakin bahwasanya ini bisnis yang panjang, sehingga kita memilih untuk domba dan kambing. Yang awalnya kita bisnis tanaman hias yang sampai hari ini masih ada di Wonogiri kilometer 3 arah Ponorogo, namanya Giri Tani. Di sana masih dikelola kakak. Jadi nama kita Skarmendo yang berarti bunga dan kambing. Itu ceritanya. Pertanyaan keempat, apa saja produk yang ditawarkan? Di sini awalnya adalah domba dan kambing saja. Awalnya kita trading, kemudian fattening, pengemukan, lalu bercabang-cabang alhamdulillah dari hulu sampai hilir, mulai dari kambing kurban, kemudian kita merambah ke akikah, kemudian ada susunya, kemudian turunannya ada sabun, nanti ada olahan susu kefir, yang akhirnya kita sekarang fokus di akikah. Kemudian ada resto kambing guling Aprilia yang tepatnya di depan pasar kota Wonogiri. Kemudian nanti di sisi limbahnya nanti ada limbah pupuk, kita olah untuk menjadi sebuah pupuk, kita kemas. Kemudian dari produk pakannya kita ada konsentrat, kemudian kita juga mengolah limbah jagung. Jadi jagung dari pabrik, di pabrik sebelah, kemudian kita olah, kita tepungkan menjadi menir jagung yang kita jual. Jadi insya Allah masih banyak lagi nanti silahkan berkunjung ke Skarmendo Farm. Pertanyaan kelima, siapa yang bertanggung jawab dalam usaha ini? Alhamdulillah untuk di Skarmendo ini saya pribadi, nama Mulyoko, kemudian kami kopelan, partneran sama istri. Istri saya Mbak Aprilia Romadoni, sehingga kita punya resto kambing guling Aprilia gitu. Pertanyaan keenam, bagaimana proses dalam pembuatan produk? Jadi produknya yang pertama adalah kambing. Kalau kambing kita datangkan dari peternak, ada di luar daerah, kemudian ada juga yang dari pasar. Prosesnya kita sterilisasi,
Untuk parasit karena kalau domba dan kambing ini biasanya di pasar lokal itu masih banyak parasit. Nanti kita proses sterilisasi dengan oral, kemudian ada injek, sehingga prosesnya nanti ketika kita masukkan pakan itu akan lebih sempurna. Jadi parasitnya nggak ada. Itu dari produk kambingnya. Kemudian dikasih pakan yang bernutrisi, kemudian konsistensi. Itu yang kambing. Kemudian untuk proses sabun itu nanti Mbak April. Nanti dari susu nanti dikasih diolah menjadi sabun, kemudian susu diolah menjadi kefir, yogurt dikasih bakteri. Kemudian kalau pupuk prosesnya ya jatuh, kemudian kita kasih molase, kita kasih probiotik, kemudian kita tutup, kemudian kita ayak, kita saring, atau mungkin ada yang dilembutkan, kita kemas, nanti kita kirim ke pelanggan. Kemudian untuk resto nanti motongnya, proses alurnya produksi motongnya di Skarmindo. Kemudian kita kambing guling pakai domba, kambingnya nanti pakai satenya nanti pakai kambing, tongseng juga pakai kambing, kita kirim ke resto. Alurnya seperti itu untuk produksi. Pertanyaan ketujuh, apa yang dilakukan pengelola usaha untuk promosi produk? Ya, terima kasih. Untuk promosi produk memang awalnya kita dulu hanya sekedar relasi. Jadi prosesnya dari relasi dulu kita membangun jaringan. Kita ikut grup-grup nasional di domba dan kambing. Untuk akhirnya dengan mengikuti perkembangan zaman kita main di medsos. Yang mana medsos ini sangat terbentang luas. Nanti kita buka ada channel YouTube-nya Skarmindo, kemudian nanti IG, kemudian TikTok-nya Kambing Guling Aprilia, susu. Jadi potensi sekarang untuk publisnya itu lebih mudah karena didukung sama digitalisasi. Tapi ya untuk misal tidak harus digitalisasi, kita juga harus proaktif dengan grup-grup atau mungkin sosialisasi ke masyarakatan. Misalnya kita ngasih sponsor ke ada beberapa kelurahan, atau mungkin pas ada aktivitas 17-an, event-event itu insya Allah kita sering terlibat dalam rangka untuk promosi tersebut. Pertanyaan ke-8, di mana lokasi yang dipilih untuk memasarkan produk usaha? Kalau lokasi sementara memang kita fokus di lokal Wonogiri ya untuk produk-produk yang kebanyakan. Cuma kita juga punya pernah beberapa kali nggarap di luar kota, diantaranya Solo untuk suplai daging, kemudian di Bekasi, Bogor kita juga pernah. Cuma sekarang akhirnya kita fokus di lokal. Ternyata potensi lokal Wonogiri saja ini masih peluangnya masih besar. Sehingga kita fokus di Wonogiri aja, insya Allah masih kewalahan seperti itu. Pertanyaan nomor 9, berapakah data pendapatan penjualan selama 5 bulan terakhir? Untuk pendapatan 5 bulan terakhir, wah ini apa ini namanya? Privasi. Cuma enggak coba. Ya kita gini aja lah. Karena saya harus menghidupi, di sini ada 4 karyawan, kemudian ada 3 tukang, nanti bisa dilihat. Kemudian di resto ada 9. Kemudian ada lagi yang outsourcing yang freelance gitu ya. Kalau kita sekitar 15 sampai 20. Kalau 20 katakanlah 20 per hari 70 sampai 100 gitu. Berarti per hari kalau 20 katakanlah 1,5, sebulan aja sudah 1,5 sudah 40 jutaan untuk tenaga kerja aja sampai kali 5 bulan. Jadi kan ya 200 jutaan. Tapi alhamdulillah ini semua bukan berarti saya dapat untung besar, enggak. Saya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk rezeki mereka. Kalau keuntungan kita Skarmindo biasanya memang di momen-momen tertentu. Di antaranya kurban, nanti ada grafik keuntungan naik. Kemudian nanti di Ramadan sama Idul Fitri sama tahun baru di resto Kambing Guling Aprilia biasanya naik gitu. Itu sebagai gambaran sehingga ya alhamdulillah bisa omset ratusan juta, cuma sebagai wasilah untuk jembatan rezeki ABK karyawan-karyawan. Pertanyaan terakhir, adakah kendala dalam menjalankan usaha ini? Kendala, resiko, tentunya setiap usaha pasti ada dan banyak.
Entah itu ya misalkan kita hanya jualan kerupuk aja, risikonya mungkin nggak laku, kedua melempem, ketiga mungkin basah atau mungkin ada kecelakaan. Sama di domba dan kambing ini risikonya adalah tertinggi adalah di kematian yang terbesar, yang paling mengancam ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita makanya ada langkah-langkah SOP di semua usaha kami, semua unit-unit usaha tadi ada SOP masing-masing. Pupuk alurnya seperti ini. Naudzubillah pernah juga kecelakaan, kambing ada kematian. Kemudian pembayaran yang paling banyak adalah karena bisnis itu biasanya dengan risiko dengan keuangan tidak dibayar atau bayarnya lama. Kemudian kalau di resto mungkin naudzubillah sepi, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan wajar gitu ya, normal alhamdulillah. Jadi risikonya adalah tentunya banyak, di antaranya kematian, kemudian kerugian, tidak laku, kemudian mungkin ya expired ya, obat-obatan, pakannya expired, pupuknya mungkin kena hujan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kami membuat sebuah catatan harian SOP yang ini untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi. Dan juga ketika kita sudah mengalami suatu risiko, ini menjadi sebuah ibrah, menjadi pelajaran untuk menghadapi risiko tadi, sehingga nanti bisa jauh lebih enteng untuk menghadapinya. Seperti itu. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Cukup sekian wawancara dari kami, dan terima kasih untuk Pak Yoko sudah mempersilahkan kami untuk mewawancarai industri Sekar Mendo Farm. Oke. Bila ada salah kata atau yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.